فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا أولي أهل البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita ketemuan Sayyid Hamid bin Ali Al-Mahdali. Beliau profesor, sekarang tinggal ada di Brunei Darussalam. Beliau asalnya dari Terengganu, Malaysia, kemudian beliau sekarang tinggal ada di Darussalam. Insyaallah sebentar lagi akan memberikan fatwanya, akan memberikan ceramahnya, nasihatnya kepada kita. Semoga akan memberikan tambahan manfaat bagi kita semuanya. Kita persilahkan kepada Sayyid Hamid bin Ali Al-Mahdali untuk memberikan syarahan fatwa ceramah agama, dan mudah-mudahan insyaallah akan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Habibana wa sayyidana al-ustaz Taufiq bin al-Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Saqqaf Al-Husaini Ba'alawi atala Allah fi umrihi li khidmati al-Islam wal muslimin ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhwati wa akhawati, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita di rumah yang mulia ini, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping para alim ulama, terutama Al-Habib Al-Murabbi Al-Habib At-Taufiq. Sebenarnya saya datang untuk silaturahim kepada Al-Habib Taufiq. Tidak pernah terbayang dalam hati saya untuk memberikan syarahan di hadapan beliau. Ini hanya semata-mata untuk memenuhi permintaan Habib. Saya sebenarnya sama dengan antum, orang Indonesia yang berhijrah sejak tahun 1982 ke Mesir untuk belajar di Azhar, sehingga selesai pengajian di Azhar pada tahun 1999, 17 bulan 9 1999, dan berkhidmat di Terengganu, negara istri. Saya punya istri orang Malaysia daripada Usrah Al-Musawi, daripada pihak ayah Al-Bukhari Al-Musawi, dari pihak ibu adalah Al-Idrus yang dikenal Al-Habib Abdul Rahman Al-Idrus yang dikenal sebagai wali Terengganu, namanya Al-Habib Abdul Rahman atau Tok Palu. Kemudian setelah itu pada tahun 2000 saya diminta
untuk menjadi dosen di University UBD pada tahun 2000 sehingga 2600 kuliah yang saya ada di sana, Fakulti Islam di-upgrade menjadi Universitas Islam, termasuklah kami ini pengasas. Mudah-mudahan Allah menerima segala usaha kita, insyaallah ta'ala. Jadi saya sebenarnya sudah merantau daripada dulu mencari ilmu pengetahuan, tetapi kiang hari saya dapatkan bahwa ilmu yang saya peroleh itu sangat sedikit. Dan tiap hari saya menemukan diri saya bahwa saya sebenarnya tambah jahil di dalam mengatasi perkara-perkara yang ada untuk khidmat Islam. Sedangkan khidmat Islam ini memerlukan ilmu yang cukup. Untuk membela Islam memerlukan ilmu yang cukup. Dan kita tidak ada pilihan melainkan untuk mempertahankan Islam mengikut perspektif Al-Quran wa Sunnatin Nabawiyah. Islam merupakan agama yang cantik, agama yang mengajak kita berfikir. Makanya itu di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa kamu tidak merenungkan apa yang ada di alam semesta? Kenapa kita ini tidak memperhatikan dan merenungkan pada diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang ada di dalam diri kamu? Dikatakan dalam kajian saintifik, manusia mempunyai sel-sel yang luar biasa, berjuta-juta sel yang berganti pada setiap hari, setiap detik. Kalau seandainya kita punya badan ini, sel-sel badan kita tidak berganti, maka kita punya kesehatan akan mengalami hal-hal yang negatif. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau seandainya vitamin E berkurang daripada kita, apa kira-kira yang akan berlaku? Kalau seandainya zat garam berkurang daripada kita, apa kira-kira yang akan berlaku? Bila mana kita mengambil kadar yang banyak, apa kira-kira akan berlaku pada diri kita? Karena diri kita ini merupakan alam yang luar biasa. Alam yang luar biasa sehingga dikatakan Allah menciptakan Adam alaihissalam mengikut bentuknya ala suratihi. Ulama saling bertentangan adanya Allah di dalam hadis sahih mengatakan Allah menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam mengikut gambaran dia yang asal. Ada yang mengatakan gambaran dia yang al-azali yang Allah ciptakan yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi terdapat dalam satu hadis yang sahih dikatakan ala suratir Rahman, mengikut gambaran Ar-Rahman, yaitu memerlukan takwilan kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menciptakan Adam alaihissalam dan kita semua ini cucunya dalam bentuk surati Ar-Rahman. Bagaimana Allah mempunyai sifat yang luar biasa, di antaranya Allah melihat, maka Allah mempercikkan sifat melihat kepada manusia supaya manusia itu mempergunakan penglihatannya untuk sampai kepada kebenaran, bukan untuk sampai kepada kebatilan. Adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan kita ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-sam', mendengarkan. Dengan adanya Allah menciptakan manusia dengan sifat yang cukup sempurna ala suratir Rahman, kita diberikan percikan sifat mendengar supaya segala maklumat yang ada kita mesti tapis dan saring dengan tepat mengikut perspektif Al-Quran dan As-Sunnatin Nabawiyah. Bukan sembarangan.
Allah memberikan sifat mendengar kepada kita supaya kita dapat berinteraksi dengan maklumat yang ada. Supaya kita jangan menyiarkan fitnah-fitnah yang dapat menghancurkan kesatuan masyarakat, terutama kesatuan umat Islam. Karena menyatukan kesatuan umat Islam adalah wajib. Tidak ada pilihan. Sehingga ulama mengatakan, seandainya dalam satu masyarakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, seandainya dalam satu masyarakat mempunyai satu pegangan dalam satu mazhab, kita ini di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Taruhlah contohnya, kita pada sembahyang subuh, kita ini adalah ditekankan supaya kunut. Maka seandainya ada satu mazhab, taruhlah dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau Al-Imam Abi Hanifah, atau Al-Imam Malik, seandainya mengatakan tidak rajih pandangan dia, tidak kuat pandangan yang mengatakan setiap sembahyang subuh terakhir kita mesti berkunut, hendak masuk dalam satu masyarakat, maka wajib kita tolak pandangan itu demi untuk menjaga kesatuan ummah. Makanya itu pendengaran kita mesti kita pelihara baik-baik, sebab ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempercikkan kepada kita sifat mendengar. Maka dengarlah dengan baik. Makanya itu sifat yang kita sebutkan ini, mendengarkan dan melihat, merupakan sifat teristimewa yang Allah berikan kepada kita. Allah meminta supaya kita gunakan untuk khidmat agamanya, sebab kita ini merupakan khalifatullahi fi ardih, khalifah Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah maksudnya dia bertugas di muka bumi ini untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kalau tidak, berarti kita bukan khalifatullahi fi ardi. Berarti tidak ada pilihan kecuali kita menjadi khalifatus syaitan. Kita ada dua pilihan, mau menjadi khalifatullahi fi ardi, wala mau menjadi khalifatus syaitan. Makanya itu sifat pendengaran dan sifat penglihatan ini dan banyak lagi merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan mengikut bentuk Ar-Rahman. Bagaimana? Untuk menjadi khalifatullahi fi ardi. Makanya itu dalam kajian ilmu pengetahuan ditekankan bahwa di dalam berinteraksi dengan semua bentuk ilmu pengetahuan demi untuk meninggikan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, penting kita menjaga pendengaran kita ini dan penglihatan kita ini. Jangan sembarangan, mesti tepat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hai Nabi yang mulia, bukan ya Muhammad. Yang menterjemahkan ya Muhammad adalah Khalil Adab sebenarnya. Terjemahan ini mesti dicoret dalam terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Hai Nabi yang mulia, jangan sama sekali engkau mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya segala apa yang hendak kita cantumkan di dalam kehidupan kita, mestilah kita dengar baik-baik. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, kemudian setelah pendengaran kita baik dan penglihatan kita baik, maka dia akan diproses oleh hati kita supaya tindakan kita normal. Wal fuada, dan hati kita ini,
hati nurani kita. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Al-Habib Taufik katakan, segala suara kita mesti pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap manusia ini mempunyai dua malaikat di kanan dan di kiri. Apa yang diucapkan mereka akan tulis. Bila mana baik maka baik, buruk adalah buruk. Tapi mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan malaikat yang mencatat amalan kita ini yang baik-baik, insyaallah taala. Jadi kita mesti hati-hati, berwaspada di dalam berinteraksi di dalam kehidupan kita ini. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Cantiknya uslub Al-Quran ini. Aku sama sekali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan dirinya kepada aku. Tidak ada pilihan. Allah menciptakan kita daripada setitik air mani, segumpal darah, segumpal daging. Tidak boleh berbuat apa-apa waktu keluar daripada rahim ibu kita sehingga kita dewasa. Manusia merupakan makhluk yang paling lemah. Setelah mereka mulai pandai melangkah melawan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat yang teristimewa, yang mana sifat ini bila mana kita gunakan, kita termasuk orang makhluk yang paling teristimewa, dikatakan lebih hebat daripada para malaikat. Kenapa lebih hebat daripada malaikat? Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan bapa kita Sayyiduna Adam alaihissalam dan memberikan sifat-sifat yang tertentu untuk menjadi khalifah dan mempunyai cahaya yang luar biasa, dan sebelum menyentuh pohon yang Allah larang untuk mendekatinya, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghargaan, yang mana Allah menciptakan Adam alaihissalam mengikut bentuk yang Allah hendaki, yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Illa iblis fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Iblis saja yang enggan sujud kepada Adam alaihissalam dan merupakan musuh bagi kita sampai hari kiamat. Jadi kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi khalifatullah fi ardih. Untuk apa? Supaya mendapat kesenangan di dunia dan di akhirat. Orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang teristimewa. Teristimewa di dunia, apalagi di akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa kebahagiaan kita ini hanya di akhirat saja. Meskipun orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah orang yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena fitrahnya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah, bahwa Ka'bah Allah Subhanahu wa taala pada hati kita ini, bila mana dia bersih, tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan orang yang paling mulia. Paling mulia daripada malaikat. Mulia daripada segala-galanya. Nah, bahkan kata mulia daripada Ka'bah. Seorang yang beriman, percaya kepada Allah, dia punya harga diri lebih hebat daripada Ka'bah. Dalam hadis. Tetapi bilakah kita menjadi orang terpilih lebih hebat daripada Ka'bah dan lebih hebat daripada malaikat, bila mana kita tundukkan semua aspek kehidupan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengambil perjanjian daripada kita sewaktu kita berada di alamu az-zar. Satu kita hendak ditiupkan ruh, Allah mengambil perjanjian daripada kita supaya kita waktu keluar daripada perut ibu kita ini khidmat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengkhidmat alam semesta. Bahkan alam semesta diciptakan semuanya adalah untuk khidmat manusia, supaya manusia khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Waktu Allah Subhanahu wa taala, waktu kita berada pada alam dzar, Allah mengambil perjanjian daripada kita. Waktu kita berada di sulbi ayah kita, diambil perjanjian. Bukankah saya Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Bukankah saya Tuhan kamu? Apa artinya Tuhan kamu? Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya Allah mempunyai sifat yang mempunyai kesan langsung. Allah menciptakan kita, Allah mematikan kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan umur yang panjang, Allah memberikan anak kepada kita, Allah mendidik kita. Nah, mendidik kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu perlu diperhatikan bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim, surah yang pertama ditulis di dalam Al-Quran Al-Karim, bahkan dikatakan surah yang turun kepada Rasulullah SAW secara lengkap dan ditulis dalam mushaf, ini satu pandangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mendidik kita, Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan segala-galanya untuk khidmat kepada manusia. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara wal jibala was samawat min ajli al-insaniyah. Diciptakan semua. Langit dan bumi, matahari, semuanya diciptakan untuk siapa? Untuk manusia, supaya dia dapat mengendalikan semua ini untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya keluar daripada alamul dzar, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menundukkan alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita bertakbir dalam sembahyang kita mengambil satu pengakuan. Apa pengakuannya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, itu yang kita ucapkan. Sesudah kita bertakbir, kita mengadakan satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengajarkan kepada Rasulnya, Qul, katakanlah hai Nabi yang mulia, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku. Ibadah yang pertama disebutkan salati, karena bila mana salati ini betul, maka semuanya akan betul. Nah, karena salati merupakan ibadah yang menyimpulkan segala ibadah yang ada. Nah, as-salat merupakan kesimpulan daripada semua ibadah. Makanya itu dia punya kedudukan sangat tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan rihlah Isra wal Mi'raj menerima kewajiban sembahyang di Sidratil Muntaha, di atas bukan di bawah, supaya kita senantiasa menjadikan sembahyang kita itu di atas,
supaya kita tunduk kepada segala peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan peraturan Allah Subhanahu wa taala bertolak daripada kita bangun daripada tidur sehingga kita tidur dalam semua aspek kehidupan. Qul inna salati, katakanlah hai Nabi yang mulia, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan sembelihan aku. Dalam satu tafsiran ada yang mengatakan wa nusuki ay wa jami'a ibadati, dan semua ibadat saya termasuklah sembelihan saya. Kemudian wa mahyaya, kata ulama Al-Quran, Allah tidak mengatakan wa hayati, dan kehidupan saya, tapi dia mengatakan wa mahyaya, dan segala bentuk kehidupan saya. Kehidupan saya, personality saya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di dalam Islam tidak punya hak untuk menjual buah pinggang saya, sebab itu hak Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh mengatakan mata saya yang tak satu ini sebelah kanan saya nak jual, tidak boleh. Saya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti pandai-pandai berinteraksi dengan diri kita, sebab itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian daripada mahyaya. Ingat tuan, saya tak boleh sembarangan bila mana saya sakit, saya tinggalkan diri saya sakit. Saya mesti berobat. So itu perintah daripada syarak, kita mesti berobat. Coba tengok, saya punya kuku bila mana panjang, tidak boleh saya tinggalkan. Saya punya bentuk muka saya bila mana mempunyai bentuk-bentuk negatif, saya tak boleh tinggalkan. So itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mahyaya, kehidupan saya mengikut berkaitan dengan pribadi saya. Tidak boleh saya memakai sembarang pakaian sehingga menampakkan aurat saya, tak boleh. Sebab itu mempunyai peraturan di dalam Al-Quran was sunnah. Saya seorang muslimah, tidak boleh sembarangan saya memakai pakaian sehingga dapat memancing syahwat lelaki, tidak boleh. Mesti tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan, semuanya aurat. Sehingga ulama katakan seandainya wajah kita ini wajah perempuan atau tangan perempuan dapat memberikan fitnah kepada lelaki, maka wajib ditutup. Itu berkaitan dengan diri kita. Yang berkaitan dengan keluarga kita, wajib kita mendidik dengan baik istri kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mendidik anak kita supaya menjadi orang khalifah Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua orang pemimpin. Kita pemimpin terhadap diri kita. Kita tak boleh sembarangan. Kita tak boleh sembarangan menggunakan harta kita mengikut hawa nafsu kita. Kita tak boleh mengatakan rokok ini adalah daripada usaha saya, tak boleh. Sebab rokok ini merupakan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebahagian ulama mengatakan makruh, tetapi perlu diperhatikan bahwa ulama yang mengatakan makruh adalah ulama yang sangat beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Bila mana hendak mengharamkan sesuatu, tidak langsung mengharamkan karena takut bila mana melintasi apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram, dia mengatakan makruh. Tetapi murid-murid Al-Imam Malik yang mengatakan makruh telah mengadakan kajian kembali. Mereka menemukan bahawa apa yang dikatakan oleh Imam Malik makruh sebenarnya haram. Ingat tu. Ini kalau kita kupas, ini tak ada waktu. Alhamdulillah Habib memberikan kesempatan sedikit kepada kita. Itu berkaitan dengan keluarga kita, dengan diri kita, dengan anak-anak kita.
Kita semuanya bertanggung jawab dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti didik keluarga kita ke arah yang baik supaya menjadi masyarakat yang baik. Bila mana kita mendidik diri kita dengan baik. Saya ada 3 menit. Bila mana kita boleh mendidik diri kita dengan baik, anak-anak kita dengan baik, istri kita dengan baik, maka masyarakat kita akan baik. Ingat tuh. Makanya itu pendidikan pribadi, pendidikan keluarga adalah sangat penting untuk merealisasikan kita punya objektif sebagai khalifatullah fi ardi, sebagai manusia yang mempunyai sifat-sifat sama dengan sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan percikan supaya kita menjadi khalifah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita supaya menjadi masyarakat yang baik. Bila mana masyarakat kita baik, maka negeri kita akan baik. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur dan senantiasa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alam Islami mendapat krisis daripada masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan? Kenapa? Karena kita tak pandai mendidik. Tak pandai kita memperhatikan wa mahyaya. Ingat tuh. Dan semua aspek kehidupan saya. Ingat tuh. Kita kembali wa mahyaya. Bukan wa hayati. Wa mahyaya artinya dari semua aspek kehidupan kita. Bertolak daripada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial. Lillahi Rabbil Alamin. Pada akhirnya saya simpulkan diperuntukkan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat memahami persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan semua aspek kehidupan kita, wa mamati, dan semua mati saya, lillahi Rabbil Alamin, adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan Tuhan semesta alam, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang terpilih. Bila mana kita ini menjadi orang terpilih, maka negara kita akan makmur. Dan Allah akan menurunkan rezeki daripada langit dan rezeki daripada bumi. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura, seandainya penghuni-penghuni negeri di mana saja berada, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqau, dan bertakwa. Seandainya dia beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh, apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? La fatahna alaihim, niscaya kami akan melimpahkan. La fatahna terjemahan literally membukakan, tapi di sini maksudnya melimpahkan. Niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka. Apa yang dilimpahkan? Barakatim minas samai wal ard, berkah yang tidak terhingga daripada langit dan bumi. Kata Imam Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, yang paling penting di dalam kehidupan kita adanya kita mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan tutupi ceramah saya menterjemahkan apa artinya berkah. Berkah ini merupakan satu rahasia yang Allah letakkan pada sesuatu. Bila mana sesuatu berkah itu ada pada sesuatu, maka kita boleh bergerak kun fayakun. Apa yang kita hendak laksanakan, Allah kabulkan. Sebab mendapat berkah itu, kata Al-Imam Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Al-Hasani. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan bila mana ada kesalahan, dapat dimaafkan, karena manusia tidak luput daripada kesalahan. Dan mudah-mudahan kata-kata saya ini dapat
diterima oleh kita punya Al-Habib. Saya sebenarnya di hadapan Al-Habib ibarat murid. Saya kalau boleh belajar lagi sama Al-Habib, saya belajar lagi sama Al-Habib. Tapi begitulah kita jauh dari tempat ini, makanya kita datang di sini untuk mendapat berkah, bukan untuk memberikan syarahan. Ini sudah termasuk melanggar peraturan. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.